Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Heni Chandra dengan NIM 221-22098 dari kelas E Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem rangka pada mata kuliah struktur hewan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem rangka pada hewan adalah serangkaian rangka internal yang memberikan bentuk dan dukungan pada tubuh hewan. Sistem rangka terdiri dari tulang dan jaringan ikat yang menghubungkannya. Tulang pada sistem rangka dapat berupa tulang rawan dan tulang sejati. Nah, di tulang sejati ini memiliki sumsum tulang di dalamnya yang berfungsi untuk memproduksi sel darah. Nah, masuk pada poin berikutnya pada fungsi sistem rangka. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem rangka pada hewan memiliki beberapa fungsi utama yang penting untuk menjaga bentuk tubuh, memberikan dukungan, dan melindungi organ-organ vital. Fungsi utama dari sistem rangka ini yang pertama sebagai dukungan struktural, di mana sistem rangka ini memberikan kerangka internal yang mendukung tubuh hewan dan memungkinkan mereka untuk berdiri, bergerak, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, kemudian poin kedua yaitu proteksi organ-organ vital. Rangka hewan seperti tengkorak dan kerangka tulang belakang melalui organ-organ penting seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru dari cedera dan kerusakannya. Nah, poin ketiga yaitu sebagai penggerakan, di mana sistem rangka ini memberikan titik pemasangan bagi otot-otot sehingga memungkinkan hewan untuk bergerak. Struktur rangka ini berinteraksi dengan otot-otot melalui sendi-sendi, memungkinkan gerakan yang beragam mulai dari berjalan, melompat, hingga terbang. Nah, pada hewan yang memiliki kemampuan terbang seperti burung. Nah, kemudian poin keempat ada produksi sel darah. Beberapa jenis hewan menggunakan sumsum tulang sebagai tempat produksi sel darah. Nah, sel-sel darah merah, sel-sel seperti sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan trombosit diproduksi di dalam sumsum tulang. Nah, poin kelima yaitu penyimpanan mineral. Jadi, pada penyimpanan mineral ini berada di tulang hewan. Tulang hewan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Mineral-mineral ini dapat dilepaskan ke dalam aliran darah saat diperlukan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis. Nah, yang terakhir ada dukungan bagi organ-organ internal. Rangka juga memberikan dukungan struktural bagi organ-organ internal seperti hati, ginjal, dan usus, membantu menjaga posisi dan bentuknya. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi-fungsi ini berbeda-beda, tergantung pada jenis hewan dan adaptasi khusus yang dimiliki oleh spesies tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Misalnya, pada hewan vertebrata memiliki kerangka dalam yang terdiri dari tulang belakang, tenggorokan, korak, dan tulang-tulang lainnya. Sementara beberapa hewan lainnya seperti serangga memiliki exoskeleton yang terbuat dari keratin sebagai sistem rangka mereka. Nah, masuk pada jenis-jenis rangka pada hewan. Sistem rangka pada hewan dapat bervariasi dalam bentuk, struktur, dan komposisi tergantung pada hewan tersebut. Nah, pada jenis-jenis sistem rangka ini terdapat ada 6 poin, tapi berpisah. Seperti kayak tanpa rangka ini tidak memiliki atau tidak memiliki rangka kaku. Dan ini hanya terdapat pada hewan lunak yang disebut dengan soft body, di mana contohnya ini seperti cacing, ubur-ubur, dan hewan lainnya yang tidak memiliki kerangka kaku. Mereka bergantung pada otot-otot cairan tubuh atau struktur tubuh yang fleksibel untuk memberikan dukungan dan bentuk. Nah, kemudian yang kedua ada rangka hidrostatik, di mana rangka hidrostatik ini seperti ular dan cacing. Menggunakan sistem hidrostatik di mana otot-ototnya mengelilingi rongga cairan, biasanya air atau cairan tubuh yang lainnya ya.
untuk memberikan dukungan dan pergerakannya. Contohnya termasuk sapi tanah dan beberapa spesies ular. Nah, kemudian masuk pada rangka dalam atau disebut dengan endoskeleton, di mana endoskeleton ini terbagi menjadi dua, tulang belakang disebut dengan vertebrata dan tulang dan kerangka dalam disebut dengan invertebrata. Nah, vertebrata yaitu hewan memiliki tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakangnya. Nah, tulang belakang ini terdiri dari serangkaian tulang atau vertebrae yang membentuk rangka belakang. Nah, pada tulang dan kerangka dalam ini atau disebut dengan vertebrata, yaitu contohnya seperti ikan yang bertulang rawan, moluska, beberapa kerangka dalam yang terbuat dari bahan-bahan seperti kalsium karbonat, dan serangkaian memiliki kerangka dalam yang disebut dengan exoskeleton yang terbuat dari kitin. Nah, kemudian ada rangka luar atau exoskeleton. Exoskeleton ini terbagi menjadi dua juga, yaitu terdapat pada kitin pada serangga dan arthropoda dan kalsium karbonat pada moluska. Nah, pada kitin pada serangga yang arthropoda ini, hewan-hewan seperti serangga, kepiting, dan lobster memiliki exoskeleton luar yang terbuat dari kitin. Exoskeleton ini memberikan dukungan struktural dan melindungi tubuh mereka. Nah, kemudian poin kedua yaitu kalsium karbonat dan moluska. Sebagian besar moluska terdapat siput dan kerang memiliki kerangka luar yang terdapat dari kalsium karbonat yang dikenal sebagai cangkangnya. Nah, masuk pada rangka pada vertebrata. Nah, sistem rangka pada vertebrata ini kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki struktur yang sangat penting dalam mendukung tubuh dan memungkinkan beberapa fungsi biologis. Komponen-komponen utama dalam sistem rangka pada vertebrata ini ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuman saya hanya menyebutkan 3 poin. Yang pertama adalah tulang belakang atau vertebrae, di mana bagian paling khas dari sistem rangka vertebrata adalah tulang belakang atau columna vertebralis. Tulang belakang ini terdiri dari serangkaian tulang yang melindungi sumsum tulang belakang dan menyediakan dukungannya. Kemudian yang kedua ada tengkorak atau disebut dengan skull. Itu korak melindungi otak dan struktur penting lainnya, seperti kepala hewan. Tengkorak ini terdiri dari tulang-tulang yang kuat dan memberikan perlindungan yang penting untuk bagian-bagian vital. Bagian-bagian vital otak seperti otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Nah, yang terakhir ada sendi-sendi. Sendi-sendi adalah titik persinggungan antara tulang-tulang yang memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas. Sendi bisa bersifat immobil atau tidak dapat bergerak, seperti pada tengkorak, atau bisa bergerak seperti pada sendi lutut, pinggul, bahu, dan lainnya. Nah, masuk pada sistem rangka invertebrata. Nah, sistem rangka pada invertebrata yang merupakan hewan tanpa tulang belakang dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada jenisnya. Nah, jenis pada sistem rangka pada invertebrata ini ada 3. Sebenarnya ada banyak juga, cuman saya hanya menyebutkan 3 poin. Yang pertama ada exoskeleton atau disebut dengan kitin. Banyak invertebrata seperti serangga, seperti contohnya belalang, ngengat, lebah. Mustacea seperti kepiting, lobster, dan arachina atau seperti laba-laba memiliki exoskeleton luar yang terbuat dari kitin. Exoskeleton ini memberikan struktural, melindungi tubuh dari cedera, dan memberikan tempat bagi otot untuk melekat memungkinkan pergerakannya. Kemudian yang kedua ada cangkang, di mana cangkang ini disebut dengan kalsium karbonat. Beberapa
Invertebrata seperti Malpusa, seperti siput, kerang, dan tiram memiliki cangkang luar terbuat dari kalsium karbonat. Cangkang ini memberikan perlindungan dan dukungan struktural seperti melindungi organ-organ internal. Dan yang terakhir ada rangka hidrostatik, di mana beberapa invertebrata ini seperti cacing dan hewan lunak lainnya menggunakan sistem rangka hidrostatik. Mereka menggunakan tekanan cair dalam rongga tubuh, memberikan dukungan dan mengatur pergerakan hidup. Nah, setiap jenis pada sistem rangka invertebrata ini memiliki adaptasi unik yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan mereka. Meskipun tidak memiliki tulang belakang seperti vertebrata, sistem rangka invertebrata memiliki peran penting memberikan dukungan struktural, melindungi organ-organ vitalnya, dan memungkinkan pergerakan serta pertumbuhan hewan-hewan tersebut. Masuk pada penyakit dan kelainan sistem rangka pada hewan, perlu kita ketahui, sistem rangka pada hewan bisa mengalami berbagai penyakit dan kelainan yang mempengaruhi struktur, fungsi, dan kesehatannya. Penyakit dan kelainan yang bisa mempengaruhi sistem rangka pada hewan ada osteoporosis, di mana penyakit yang umum terjadi pada hewan, terutama pada hewan yang lebih tua. Ini adalah kondisi di mana padatan tulang menurun, membuat tulang menjadi rapuh dan rentan terhadap patah tulang. Nah, kemudian yang kedua ada artritis, di mana artritis ini merupakan peradangan pada sendi yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infeksi, cedera, atau proses degeneratif. Artritis ini dapat menyebabkan rasa sakit, kekakuan, dan pembengkakan sendi pada hewan. Nah, poin yang ketiga ada osteoarthritis, di mana jenis artritis ini yang sering terjadi pada hewan, terutama pada hewan yang lebih tua. Penyakit ini degenerasi perlahan tulang rawan di sendi yang menyebabkan nyeri, pembekakan, dan kekakuan sendi. Nah, poin berikutnya ada fraktur tulang atau patah tulang bisa terjadi karena cedera atau kecelakaan, bahkan trauma lainnya. Hal ini dapat mengganggu mobilitas dan penyebab rasa sakit yang signifikan pada hewan. Nah, poin berikut ada malformasi tulang, di mana kelainan genetik atau masalah perkembangan dapat menyebabkan malformasi tulang yang dapat mempengaruhi postur, mobilitas, dan kesehatan secara keseluruhan pada hewan. Nah, yang terakhir ada osteomyelitis, di mana infeksi pada tulang yang bisa menyebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Bisa menyebabkan nyeri, pembekakan, dan gangguan pada si tulang pada hewan. Nah, perlu kita catat atau perlu kita ketahui bahwa banyak penyakit atau kelainan sistem rangka pada hewan dapat diobati atau dikelola melalui perawatan medis, perubahan gaya hidup, fisioterapi atau intervensi bedah, tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahannya. Pemantauan teratur oleh dokter hewan profesional yang sangat penting, diagnosa yang tepat, dan pengelolaan kondisi yang di sistem rangka hewan. Selain itu, kita bisa menjaga hewan dengan cara menjaga pola hidupnya seperti berbanyak minum air putih dan membersihkan lingkungan sekitarnya maupun tempat tinggalnya seperti di kandang maupun di sekitarnya. Nah, itu saja presentasi saya pada hari ini. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi pendengar maupun pembaca sistem rangka pada hewan dan mengaspirasikan teman-teman maupun penelitian lebih lanjut lagi di masa depan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat jumpa lagi.